Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 555. Sejak 9 iblis membawa Luo Xiu meninggalkan alam iblis surgawi, sudah hampir 3 bulan berlalu. Waktu ini mungkin sangat singkat bagi para ahli bela diri, tetapi cukup untuk banyak hal terjadi. Situ Zhengjian adalah Raja Dewa dari alam iblis surgawi atas, yang turun ke alam iblis surgawi bawah dengan kekuatan setengah langkah Raja Dewa, meskipun tertekan oleh hukum dari dimensi yang lebih rendah. Di beberapa dimensi tingkat menengah yang teratas, mungkin juga ada ahli setengah langkah Raja Dewa, tetapi alam iblis surgawi dan alam surga misterius hanyalah dimensi yang diciptakan oleh Raja Dewa di masa kuno, sehingga peluang untuk melahirkan ahli seperti ini sangat rendah. Di kedua dimensi ini, yang terkuat adalah penguasa langit, bahkan penguasa tertinggi seperti penguasa langit Yu Wuqiu masih memiliki kesenjangan kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan setengah langkah Raja Dewa. Dalam pertempuran di Lembah 9 Iblis, meskipun penguasa langit Yu Wuqi memiliki keunggulan, ia tetap tidak dapat mengalahkan Situ Zhengjian, yang menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Ditambah lagi dengan reputasi yang mendalam dari Situ Zhengjian, dia segera kembali ke alam iblis surgawi Tianlu, mengumpulkan para dewa langit di bawah komandonya, dan membuka jalur melalui ruang hampa menuju dimensi yang lebih rendah. Setelah itu, dalam waktu setengah bulan, ia mengumpulkan para ahli dewa langit di alam iblis surgawi. Bagi Situ Zhengjian, alam iblis surgawi seperti markas besarnya, karena dia sendiri berasal dari alam iblis surgawi, dan sekte iblis sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kali ini, Situ Zhengjian sangat dominan, dan tidak ada yang berani menantangnya pada saat seperti ini. Baik klan iblis maupun klan manusia mengirimkan para dewa langit untuk patuh pada perintahnya. Sebulan kemudian, di bawah komando Situ Zhengjian, telah berkumpul lebih dari 30 dewa langit, termasuk 3 ahli penguasa langit. Lapor pada Yang Mulia Raja Dewa, Lembah 9 Iblis sudah kosong. Ketika kabar ini sampai ke telinga Situ Zhengjian, wajahnya menjadi sangat gelap, namun dia tidak terkejut sama sekali. Apakah kalian pikir melarikan diri berarti kalian bisa tidur nyenyak? Sudut bibir Situ Zhengjian melengkung dengan senyuman dingin dan kejam. Sampaikan perintahku, bersihkan semua kekuatan dan individu yang berhubungan dengan Lembah 9 Iblis di alam iblis surgawi. Situ Zhengjian dengan dingin mengeluarkan perintahnya, dan seketika alam iblis surgawi dilanda pertumpahan darah. Semua kekuatan yang bergantung pada Lembah 9 Iblis dibantai tanpa ampun. Selain itu, semua pos Lembah 9 Iblis di berbagai kota besar alam iblis surgawi juga ditemukan dan dihancurkan satu persatu. Di dalam aula besar yang megah, Situ Zhengjian duduk di tempat utama, sementara di bawahnya berdiri 3 sosok. Ketiga sosok ini adalah penguasa langit penjara iblis, penguasa iblis bertanduk, dan satu lagi adalah penguasa langit dari sekte iblis. Di bawah kekuasaan menakutkan Situ Zhengjian, meskipun banyak kekuatan mengirimkan dewa langit untuk patuh pada perintahnya, hanya 3 penguasa langit ini yang benar-benar rela mengikuti perintahnya. Belum menemukan jejak 9 iblis, tanya Situ Zhengjian dengan suara dalam. Lapor Yang Mulia Raja Dewa, ada yang melihat kapal perang penguasa langit masuk ke ruang hampa tak berujung. Namun, ruang hampa itu sangat luas, bahkan dewa langit pun mudah tersesat, sehingga sulit untuk menemukannya, jawab penguasa langit iblis. Situ Zhengjian menyipitkan matanya dan melempar 3 buah mutiara hitam ke tangan ketiga penguasa langit tersebut. Kalian bertiga akan menjaga alam iblis surgawi. Jika 9 iblis dan anak itu muncul, hancurkan mutiara ini dan aku akan segera datang. Tugas kalian adalah, apapun yang terjadi, tangkap mereka. Situ Zhengjian perlahan bangkit dan tertawa jahat. Aku akan pergi ke alam iblis surgawi alam surga misterius untuk menyelidiki asal-usul bocah itu. Luo Xiu lebih awal masuk ke dalam jalan yin yang dibandingkan peserta muda lainnya. Ketika 1 bulan berlalu, dia adalah yang pertama keluar dari jalan yin yang. Ketika keluar dari jalan yin yang, dia melihat Tetua Wu dan Qin Fei Xue yang berdiri di gerbang, menatapnya dengan perhatian. Tatapan Tetua Wu terlihat sedikit rumit. Dia tidak tahu apa yang membuat pemuda ini begitu istimewa hingga Qin Fei Xue begitu menghargainya, bahkan berencana mengajaknya ke istana kekacauan. Yun Zixu sudah dianggap sebagai talenta terbaik generasi muda sekte Yin Yang, tetapi dia tidak bisa masuk ke istana kekacauan. Bagaimana mungkin anak ini lebih unggul daripada Yun Zixu? Sementara itu, tatapan Qin Fei Xue mengandung senyum tipis. Dia adalah gadis yang berbakat luar biasa.
Saat dia turun ke dimensi yang lebih rendah untuk berlatih, dia secara iseng meninggalkan sebuah tempat bernama 5 elemen, dan di berbagai usia yang berbeda, dia meninggalkan berbagai avatar. Saat itu, dia melakukan semua itu hanya dengan iseng, tanpa pernah berpikir bahwa ada talenta di alam iblis surgawi yang lebih rendah yang layak diperhatikannya. Baru-baru ini, saat sedang dalam latihan tertutup, dia tiba-tiba merasakan bahwa tempat 5 elemen yang dia tinggalkan ribuan tahun lalu telah dilalui oleh seseorang. Dia segera keluar dari pelatihan, karena menurut pengaturannya, orang yang berhasil melalui ujian akhir di 5 elemen akan mendapatkan plakat yang memungkinkan seseorang memasuki jalan yin yang. Kamu Luo Xiu. Qin Feixue berjalan mendekat dengan anggun, sosoknya lebih tinggi dari Luo Xiu. Saya, senior. Luo Xiu membungkuk memberi hormat, lalu berkata, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Apa? Sumber hukum itu menghilang? Setelah mendengar penjelasan Luo Xiu, Qin Feixue tetap tenang, sementara wajah tetua Wu berubah drastis. Dia segera membentuk segel tangan dan mengirim pesan rahasia dengan teknik khusus, ada masalah di dalam jalan yin yang. Saya harus segera menanganinya, kata tetua Wu meminta maaf kepada Qin Feixue. Tetua Wu, silakan, Qin Feixue mengangguk dengan tenang. Setelah tetua Wu pergi, Qin Feixue mengamati Luo Xiu dari atas ke bawah. Kamu seharusnya tahu mengapa aku mencarimu. Terima kasih atas pemberian plakat dari senior, yang memungkinkan saya mendapat kesempatan berlatih di jalan yin yang. Luo Xiu membungkuk hormat. Dia sangat berterima kasih kepada Qin Feixue atas kesempatan ini, karena tanpa menyerap sumber hukum di tahap pertama jalan yin yang, dia tidak mungkin bisa membuka titik akupuntur tubuhnya dengan sempurna. Membuka titik akupuntur tubuh dengan sempurna berarti alam iblis surgawi yang berkembang di dalamnya akan lebih sempurna dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar, yang sangat penting bagi jalan bela diri Luo Xiu. Qin Feixue tersenyum tipis. Kamu tak perlu berterima kasih padaku. Fakta bahwa kamu bisa menemukan 5 elemen dan lulus ujiannya menunjukkan bahwa kita memang punya jodoh. Dengan sedikit senyum licik di wajahnya yang cantik, Qin Feixue melanjutkan, karena kita berjodoh, bagaimana kalau kita menjalin hubungan lebih dekat? Aku akan menjadikanmu murid langsungku, bagaimana? Qin Feixue telah berlatih selama lebih dari 300.000 tahun. Dengan umur minimal seorang dewa kaisar yang mencapai lebih dari 3 juta tahun, dia masih terbilang muda dan memiliki potensi besar untuk mencapai dewa kaisar tahap menengah, tahap akhir, atau bahkan puncak. Namun, Luo Xiu memiliki bakat yang lebih unggul darinya. Dengan asal-usul dari alam iblis surgawi bawah, dan pada usia 62 tahun, kekuatannya jauh melebihi dirinya. Seorang murid berbakat seperti Luo Xiu jika dibimbing dan dilatih dengan baik, setidaknya bisa mencapai level yang setara dengannya di masa depan, dan dapat memperkuat posisinya di istana kekacauan. Luo Xiu mengerutkan alisnya. Dia sudah menduga hal ini, tetapi dirinya memiliki terlalu banyak rahasia, terutama mengenai pecahan sari cahaya abadi dan manik kehidupan dan kematian. Jika ketahuan, hal ini pasti akan membawa malapetaka besar baginya. Saya masih harus kembali ke alam iblis surgawi bawah setelah menyelesaikan ujian di jalan yin yang, karena ada urusan penting yang harus saya lakukan, jawab Luo Xiu dengan sopan menolak. Apa urusan penting yang membuatmu rela melewatkan kesempatan langka ini? Qin Feixue mengerutkan alisnya. Kamu berasal dari alam iblis surgawi bawah. Mencapai prestasi seperti ini sangatlah luar biasa, tetapi batas tertinggimu hanya akan menjadi dewa langit. Tanpa warisan kuat dan keberuntungan yang luar biasa, menjadi raja dewa akan sangat sulit. Tapi jika kamu menjadi muridku, kamu bisa tinggal di alam iblis surgawi 1000 hukum dan bergabung dengan istana kekacauan. Di sana, kami memiliki ribuan warisan teknik dan sumber daya melimpah. Kondisi pelatihan yang unggul akan membuat potensimu berkembang maksimal, dan kamu bisa menjadi seorang dewa kaisar. Sebagai seorang putri langit, dan sekarang sebagai seorang dewa kaisar, Qin Feixue memiliki kebanggaannya sendiri. Dia ingin mengambil murid, dan pasti akan banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan kesempatan itu. Namun, pemuda dari alam iblis surgawi bawah ini justru menolaknya. Hal ini membuat Qin Feixue yang awalnya merasa senang menerima murid yang lebih berbakat darinya merasa kecewa. Ada banyak bakat di alam iblis surgawi, tetapi bakat dan potensi saja tidak cukup untuk mencapai pencapaian besar. Warisan, teknik, dan keberuntungan adalah hal-hal yang tak terpisahkan. Menurut Qin Feixue, menawarkan Luo Xiu menjadi muridnya adalah kehormatan besar baginya, sebuah kesempatan terbaik seumur hidup. Namun, Luo Xiu justru menolak tawarannya, yang membuat Qin Feixue merasa kecewa. Dia tidak berniat memaksa Luo Xiu untuk menjadi muridnya. Pertimbangkan baik-baik. Aku akan menunggu di jalan yin yang selama 3 hari. Jika kamu berubah pikiran, hancurkan batu giok merah ini. Jika tetap ingin pergi, hancurkan batu giok hitam, dan kamu akan langsung kembali ke 5 elemen di alam iblis surgawi bawah. Qin Feixue melemparkan 2 batu giok,
satu merah dan satu hitam, lalu menghilang. Bagi Qin Feixue, minatnya pada Luo Xiu hanya karena dia berhasil melewati ujian di 5 elemen yang dia tinggalkan di alam iblis surgawi bawah. Tapi, dia tidak sampai merasa harus menjadikannya murid. Bakat saja tidak menentukan segalanya. Di alam iblis surgawi 1000 hukum, ada banyak orang yang lebih berbakat daripada Luo Xiu. Luo Xiu memandangi 2 batu giok di tangannya. Tanpa ragu, dia langsung menghancurkan batu giok hitam. Meskipun dia sadar bahwa menjadi murid Qin Feixue akan memungkinkannya masuk ke istana kekacauan dengan kondisi pelatihan terbaik dan sumber daya melimpah, di tempat seperti itu, rahasianya justru lebih mudah terbongkar. Terlebih lagi, setiap kenaikan tingkat dalam pelatihan bela diri membutuhkan sumber daya yang semakin banyak, dan bahkan tempat suci tingkat dewa mungkin tak mampu menanggung biayanya. Keputusan Luo Xiu sudah dipikirkan dengan matang. Selain itu, dia tak bisa tinggal di alam iblis surgawi 1000 hukum, karena keluarganya, orang tuanya, dan teman-temannya masih berada di alam iblis surgawi bawah, dan mereka setiap saat bisa terancam bahaya. Setelah menghancurkan batu giok hitam, energi ruang yang besar menyelimuti tubuh Luo Xiu, dan dia langsung menghilang, menembus ruang hampa. Di sisi lain, Qin Feixue merasakan kepergian Luo Xiu, dan wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Anak ini berani menolak tawaranku begitu saja. Apakah dia pikir aku tak pantas menjadi gurunya? Qin Feixue mendengus dingin, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam 300.000 tahun hidupnya, Luo Xiu hanyalah salah satu dari banyak bakat yang sedikit menarik perhatiannya. Ada begitu banyak bakat di alam iblis surgawi ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa menjadi dewa kaisar. Menurut Qin Feixue, keputusan Luo Xiu menolak tawarannya adalah kehilangan bagi Luo Xiu sendiri, karena dia telah melepaskan jalan pintas menuju kekuatan dan mungkin saja menyia-nyiakan bakat dan potensinya yang luar biasa. Bersambung, Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 555. Sejak 9 iblis membawa Luo